Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita akan membahas TO tentang geometri ruang atau dimensi 3 ya. Nah, sebelum kita mulai saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Islam yang menjalankannya. Oke. Semoga puasa tahun ini lebih baik daripada puasa tahun sebelumnya. Kita langsung saja mulai soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Prisma persegi panjang memiliki panjang sisi dengan perbandingan 235. Jika volume prisma itu 1920 kubik, berapakah panjang salah satu sisinya? Nah, prisma persegi panjang itu sama dengan balok. Ya, sama dengan balok. Nah, balok itu rumusnya volumenya kan V balok itu sama dengan P dikali L dikali T. Nah, karena ini perbandingan berarti nanti kita tambahkan X belakangnya. Jadi ini 2X dikali 3X dikali 5X itu sama dengan 1920. Jadi ini 30 X pangkat 3 itu sama dengan 1920. Ini saya coret. Ini dicoret sama ini ketemunya adalah 64. Berarti X pangkat 3 itu adalah 64. Berarti X itu sama dengan 4 ya. Nah, karena X-nya 4 berarti panjangnya itu sama dengan 2 kali 4 itu 8. Lalu lebarnya itu 3 kali 4 itu sama dengan 12. Tingginya itu sama dengan 5 kali 4 itu 20. Nah, di antara 3 ini mana yang ada di pilihan? 4 bukan, 5 bukan, 12 ada, 15 bukan, 16 bukan. Berarti jawabannya yang C. Oke, kita lanjut. Nah, soal nomor 2. Berapa banyak kubus yang mempunyai panjang 1 cm dalam kubus yang panjangnya 1 meter? Nah, berarti kita cari volumenya. Jadi volume kubus yang 1 cm itu sama dengan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1 cm persegi. Nah, volume kubus kan 1 meter. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Nah, berarti volume kubus yang 100 cm itu sama dengan 100 kali 100 dikali 100 itu sama dengan 1,000,000. Berarti ada 1 juta. Nah, berarti banyaknya kubus itu ada volume kubus yang 100 itu dibagi volume kubus yang 1. Jadinya 1 juta dibagi 1. Berarti ada 1 juta kubus. Nah, yang 1 juta yang mana? Ini 1000 bukan, 10.000 bukan, 100.000 bukan, 1 juta berarti yang D. Oke, soal nomor 3. Suatu balok mempunyai panjang, lebar, dan tingginya XYZ. Jika XY itu 10, YZ-nya 20, ZX-nya itu adalah 8, berapakah volume balok tersebut? Nah, jadi volume itu kan X, Y, Z. X kali Y kali Z kan. Nah, dari sini biar dapat ini, itu bagaimana? Caranya gini. Jadi X, Y dikali Y, Z dikalikan Z, X itu kan sama dengan X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Atau sama dengan X, Y, Z kuadrat. Nah, X, Y, Z kuadrat berapa ini? X, Y-nya berapa tadi? 10 kali 20 dikali 8. Berarti sama dengan 16.000 X, Y, Z kuadrat. Berarti X, Y, Z itu sama dengan akar dari 1600 sama dengan 40. Berarti jawabannya yang A. Volumenya 40. Oke, kita ke soal nomor 4. Soalnya 18 bola dengan jari-jari 4 dikemas rapat dalam balok seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berapa perbandingan total volume 18 bola dengan volume balok? Nah, kita tahu
bahwa bolanya ke sini kan 3. Ke sini juga 3 dan ke atas 2, berarti totalnya 18. Lalu jari-jarinya 4. Berarti panjangnya ke sini berapa? S-nya balok itu berapa panjangnya? Lebarnya berapa? Tingginya berapa? Nah, kalau jari-jarinya 4 berarti diameter satu bola itu kan 8. 8 dikali 3 itu 24. Di sini 24. Di sini juga 24. Dan di sini berarti 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. Itu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, lalu kita cari volumenya bola. Jadi V bola itu sama dengan 4/3 pi R pangkat 3. Jadi 4/3 pi kali R. R-nya berapa R-nya? R-nya 4, berarti 4 pangkat 3. Karena ada 18 bola, berarti ini nanti dikali 18. Ini coret sama ini, 6. Jadi itu 24 pi dikali 64. Ya. Nah, sedangkan volumenya balok itu kan P kali L kali T. Jadi 24 kali 24 kali 16. Jadi perbandingannya bola dibanding balok itu sama dengan 24 pi dikali 64 dibagi 24 kali 24 dikali 16. Ini 24-nya kita coret. Nah, 64 itu kalau dibagi ini sama ini kan 4. Ini sama ini 6. Berarti perbandingannya pi banding 6. Berarti jawabannya yang C. Gitu ya. Paham ya? Kita lanjut. Oke, kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini, sebuah kerucut memiliki volume 48. Di dalam kerucut diletakkan kerucut kedua yang lebih kecil, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, ujung kerucut kecil itu menyentuh bagian tengah alas kerucut besar. Nah, lingkaran alas kerucut kecil itu diletakkan pada mantel kerucut besar, tepat di tengah-tengah kerucut besar. Berapa volume kerucut kecil? Nah, untuk menjawab ini, kita jadikan ini bangun datar dulu. Jadi kita gambar segitiga. Ini misalkan kerucutnya. Nah, lalu ada kerucut kecil. Nah, karena dia tepat di tengah-tengahnya, jadi ini R ya. Dan jadi tingginya kerucut kecil dimisalkan H, berarti tingginya kerucut besar ini adalah 2H, karena kerucut kecil itu setengahnya kerucut besar tingginya. Kita cari dulu volume kerucut besar. Jadi volume kerucut itu kan 1/3 pi R kali T, pi R kuadrat T. Nah, volumenya kan 48, 1/3 pi R-nya itu tetap R, berarti R kuadrat, T-nya itu adalah 2H, berarti ini sama ini coret 24 kali 3 itu 72 sama dengan pi R kuadrat H. Nah, sekarang kita cari dulu jari-jari untuk yang kerucut kecil. Caranya gimana? Perhatikan segitiga yang saya garis merah ini. Nah, berarti pakai kesebangunan. Jadi ini R, ini H, ini misalkan X. Jadi X itu sama dengan X per H itu sama dengan R per 2H. H-nya bisa dicoret, berarti X-nya itu adalah R per 2. Nah, setelah itu kita cari volume kerucut kecil. Jadi volume kerucut kecil itu sama dengan 1/3 pi R kuadrat T, rumusnya tetap. Nah, 1/3 kali pi, R-nya berapa? R-nya kan X per R per 2 itu kan. R per 2 kuadrat kali T, T-nya itu H. Jadi 1/3 pi R kuadrat per 4 dikali H. Jadi sama dengan 1/12
pi R kuadrat H. Nah, pi R kuadrat H tadi berapa? 72, berarti 1/12 dikali 72 sama dengan 6. Jadi jawabannya yang A. Oke. Oke, nomor 6. Anda telah membeli 1200 cm per kubik susu. Anda menuangkan semua susu ke dalam wadah dengan alasnya persegi panjang berbentuk berukuran 12 kali 10 cm. Kemudian Anda memutuskan untuk memanaskan sedikit susu dan Anda menuangkan ke dalam panci yang memiliki luas dasar itu adalah 80 cm persegi. Kemudian Anda menemukan bahwa tinggi susu kedua wadah itu sama. Nah, berapakah banyak susu dalam panci? Ya, dalam centimeter persegi. Nah, gini, kita cari dulu tingginya. Jadi tinggi V balok itu kan P kali L kali T. Nah, karena 1200, panjangnya 12, lebarnya 10 kali tinggi. Nah, ini coret 10, berarti tingginya ada 10. Sekarang kita gambar. Jadi ini balok. Nah, dia menuangkan yang di akhir hitam itu ke dalam panci. Panci kan silinder kan. Nah, sehingga tingginya ini sama tingginya ini sama. Jadi yang dituangkan misalkan kan ini tingginya 10. Berarti yang dituangkan misalkan H, berarti kan yang dituangkan adalah 10 min H. Itu ya. Nah, tingginya di sini itu adalah H. Nah, berarti volume jadi 12 dikali 10 dikali 10 min H itu sama dengan 80 kali H. Kan luasnya volumenya silinder itu kan luas alas kali tinggi, ya kan? Luas alasnya 80, tingginya H. Nah, sekarang kita kalikan, berarti ini 1200 dikurangi 120H sama dengan 80H. Berarti 1200 sama dengan 200H. Berarti H-nya tingginya yang di sini itu ada 6. Nah, berarti volume panci kan luas alas kali tinggi. Luas alasnya berapa? Luas alasnya 80, tingginya 6. Berarti volumenya adalah 480 cm pangkat 3. Berarti yang E. Gitu ya. Oke, nomor 7. Mei membeli sejenis cat yang bisa mengecat 50 meter persegi per liter. Kemudian Mei menggunakan sekitar 6,28 liter cat untuk mewarnai permukaan bola. Nah, sekarang Mei, ini Mei ya. Mei ingin mengecat kubus yang panjang sisinya sama dengan jari-jari bola. Berapa liter yang dibutuhkan Mei? Nah, sekarang kita cari dulu jari-jari bolanya. Nah, untuk mencari jari-jari bola berarti kita perlu cari luas permukaannya yang dicat. Nah, luas permukaan itu kan sama dengan 4 pi R kuadrat. Ya. Nah, luas permukaannya itu adalah 50 dikali 6,28 sama dengan 4 dikali 3,14 kali R kuadrat. Nah, ini 50 kali 6 itu adalah 314 sama dengan 4 kali 3,14 R kuadrat. Ini sama ini dicoret ada 100. Jadi 4R kuadrat sama dengan 100. Jadi R kuadrat sama dengan 25. Jadi R-nya itu adalah 5. Nah, berarti panjang sisinya kubus, jadi S-nya itu juga 5. Berarti ini sama dengan S kubus. Nah, berarti luas permukaan kubus itu kan 6 dikali R kuadrat kali S kuadrat. Nah, berarti 6 dikali 25 itu kan sama dengan 150. Nah, karena 1 liter cat itu perlu 50 mm persegi. Berarti ini nanti
banyak cat itu sama dengan 150 dibagi 50 sama dengan 3. Berarti hanya perlu 3 yang B. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 8. Ai mempunyai 2 box kue berbentuk prisma segi 6 beraturan. Setiap box terdiri dari 6 jenis kue. Nah, kemudian karena iseng Ai membongkar boxnya, menyusun kembali menjadi 3 prisma segitiga sama sisi seperti yang ditunjukkan gambar di bawah. Nah, setelah ditata ulang ternyata luas permukaan prisma itu meningkat 12,5% dengan ketinggiannya tetap. Nah, jika tinggi setiap prisma itu adalah akar 3, berapakah panjang sisi alas segi 6-nya? Nah, luasnya segi 6 itu kan rumusnya 3/2 akar 3 S kuadrat, ya kan? Nah, karena S-nya itu nggak diketahui, ya, kita cari. Jadi, misalkan S-nya itu X, tingginya H, gitu ya. Nah, berarti itu ada yang gambar kiri. Luas permukaan gambar kiri dibanding luas permukaan gambar kanan. Itu sama dengan, jadi yang kiri itu kan ada base-nya, dasarnya itu kan ada 2. 2 tambah 2 kan 4. 4 base. Ditambah, nah yang kotak persegi itu, yang XH-nya ada berapa? 1, 2, 3, 6. Ini kan ada 6 karena 6 persegi. Karena segi 6 berarti 6 tambah 6 12, berarti 12 XH. XH dari mana? Luas persegi panjang itu adalah alas panjang kali lebar, ya. Berarti ini X kali H. Dibanding ini tetap 4 base karena nggak mungkin base-nya tambah. Nah, yang membedakan itu adalah luasnya segi 4-nya. Berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 dikali 3, karena itu ada 3, adalah 18 XH. Nah, ini karena nambahnya 12%, berarti 1/1,125. Nah, terus dikalikan silang. Nah, didapatkan bahwa 4,5 B ditambah 13,5 XH itu sama dengan 4B ditambah 18 XH. Nah, kita pindah ruas, jadinya 0,5 B sama dengan, ini pindah ke sana, itu jadi 4,5 B, 4,5 XH. Ini kita kalikan 2, jadinya B sama dengan 9 XH. Nah, base-nya tadi itu adalah 3/2 akar 3 kali X kuadrat sama dengan S-nya kan X kuadrat nih. Jadi 9 dikali X dikali hanya berapa tingginya? Akar 3. Nah, akar 3-nya bisa kita coret, X-nya bisa kita coret, tinggal X ini, 3-nya kita coret, 3, berarti X-nya itu sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6, berarti panjang sisinya X itu adalah 6. Itu ya. Nomor 9, Ganesha sangat suka jeruk. Suatu hari ia memperoleh jeruk yang berbentuk bulat sempurna, bola sempurna, Mas. Lalu ia memutuskan membagi jeruk tersebut menjadi 8 bagian sama besar. Berapakah rasio luas permukaan jeruk sebelum dipotong dan sesudah dipotong? Kita gambar dulu bola. Nah, itu dipotong jadi 8 bagian. Ya. Nah, berarti potongannya kan gini. Kayak mau potongan semangka. Nah, luas permukaannya yang ini kan jelas 4 pi r kuadrat kan. Itu luas permukaan bola kan, rumusnya gitu. Nah, sekarang yang luas ini, luas permukaannya ini, jadi
karena ini dibagi 8 berarti kan 1/8 kali 4 pi r kuadrat ya. Nah, lalu karena ada ini kalau dipecah dibelah ke atas itu kan jadi lingkaran penuh. Yang di sini sama yang di bagian sisinya ini loh, yang di arsir ini loh. Nah, ini kan ada 2, berarti kalau dipecah 2 dijadikan atas itu kan jadinya satu lingkaran. Jadi ditambah pi r kuadrat. Nah, karena ada 8 berarti ini nanti kita kali 8. Jadinya didapat 4 pi r kuadrat ditambah 8 pi r kuadrat sama dengan 12 pi r kuadrat. Jadi perbandingan luas permukaannya, jadi ini luas permukaan sesudah, jadi 12 pi r kuadrat. R kuadrat coret 1. Jadi perbandingannya adalah 1/3. Jadi jawabannya yang B. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Oke, nomor 10. Sempol membuat megafon dari selembar kertas sebagai kerucut sederhana. Nah, kemudian memotongnya setengah dari tingginya itu menjadi 2 alas melingkar baru yang sejajar. Nah, dan dibiarkan terbuka agar udara dapat mengalir. Nah, kemudian megafon tersebut itu memiliki tinggi 24 cm dan jari-jari, radius itu jari-jari pada alasnya itu 14 cm pada alas yang lebih besar. Nah, carilah luas permukaan megafon tersebut. Nah, ini kita tahu megafon kerucut, kita ambil gambar kerucut dulu. Ini kerucut. Nah, lalu dipotong setengah. Nah, yang dijadikan megafon itu yang diarsir. Nah, ini megafon. Nah, sekarang biar gampang kita jadikan dimensi 2 ya. Jadi ini gini. Nah, ini 24. Berarti kalau tingginya 24 berarti tinggi total itu kan 48. Ya kan? Nah, jari-jari yang lebih besar, jadi ini tengah. Jadi ini ke sini itu adalah 14. Nah, yang belum kita tahu adalah jari-jari yang atas. Nah, cara mencari tahu jari-jari yang atas itu pakai kesebangunan lagi. Jadi kesebangunannya kan gini. Ini R, ini 14, ini 24, ini 24. Jadinya R dibandingkan 24 sama dengan 14 dibanding 48. Ini coret 2, ini coret 7. Berarti R-nya itu adalah 7. Nah, kalau R-nya 7 berarti ini kan juga 7 kan. 7, 7. Oke. Gini gambarnya lebih jelas. Nah, kalau ini 7, ini kan juga 7 karena tadi totalnya 14, ini juga 7. Nah, sekarang berarti ini panjangnya L. Panjangnya L. Jadi panjangnya megafon yang L ini. Itu berarti kan nanti carinya kan 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat di akar. Nah, berarti itu pakai Pythagoras ya. Ini segitiga hijau itu. Berarti L-nya sama dengan 25. Ini 24. Nah, triple Pythagoras 7, 24 berarti ini 25. Nah, sekarang cari luas permukaannya. Luas permukaan itu sama dengan setengah pi dikali diameter 1 ditambah diameter 2 dikali L. Ya, L itu yang garis miring itu loh. Jadi setengah dikali pi dikali 14 ditambah 28 dikali 25.
jadinya setengah pi dikali itu adalah 42 kali 25. Ini coret 21. Jadi 21 kali 25 itu dapatnya adalah 525 pi. Oke. Jadi jawabannya yang E. Oke. Oke, kita ke soal nomor 11. Ferguson mempunyai 4 kubus, kemudian ia menyusun menjadi kubus A dan kubus B. Nah, luas permukaan kubus B itu lebih besar 288 daripada luas permukaan kubus A. Hitunglah volume kubus A. Nah, misalkan panjangnya kubus itu adalah X. Ya, ini X. Berarti tinggi kubus B itu adalah 4X. Dengan luas alasnya itu adalah X sama X. X kuadrat. Nah, sedangkan kubus A itu luas alasnya 2X, 2X tingginya itu adalah X. Nah, sekarang kita cari dulu luas permukaannya. Luas permukaan B itu dibandingkan luas permukaan A ditambah 288. Nah, luas permukaan balok. Luas permukaan balok itu adalah rumusnya 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah tinggi kali panjang. Nah, itu sama dengan lebar A tetap sama 2 kali panjang lebar tambah lebar tinggi ditambah tinggi panjang tambah 288. Nah, panjangnya itu kan X, lebarnya juga X, berarti 2 kali X kuadrat ditambah lebar kali tinggi itu adalah 4X kuadrat ditambah tinggi kali panjang itu adalah 4X kuadrat juga. Sama dengan 2 kali panjang kali tinggi kali panjang kali lebar itu adalah 4X kuadrat ditambah lebar tinggi itu 2X kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah 2 kali 144. Nah, ini 2-nya coret. Nah, berarti kita punya bahwa ini 9X kuadrat sama dengan 8X kuadrat ditambah 144. Nah, berarti X kuadrat itu sama dengan 144. Jadi X-nya itu adalah 12. Oke. Jadi volume A, jadi kita tahu bahwa panjangnya A itu sama dengan 2 kali 12 itu 24. Nah, lebarnya A itu juga sama 2 kali 12 itu 24. Nah, tingginya itu adalah 12 kali 1 sama dengan 12. Jadi volume A itu sama dengan 24 kali 24 kali 12 sama dengan 6912. Oke, yang E. Oke, nomor 12. Ahmad memiliki ruang belajar berbentuk balok, panjang 6, lebar 6, tinggi 4. Panjang 6, lebar 4, tinggi 4. Ia ingin memasang lampu tepat di tengah ruang atas. Nah, tengah-tengah, maksudnya tepat di tengah-tengah atas atapnya dia. Lalu dia memasang sakelar lampu di tengah-tengah salah satu dinding di ruangan. Jarak terpendek sakelarnya berapa dengan lampu? Kita gambar dulu. Jadi ini 6, ini 4, ini 4. Nah, dia ingin di tengah-tengah di sini. Masang tengah-tengah sini. Nah, jarak terdekat dia itu kan dari sini. Saklar lampunya itu pasti di belakang sini atau depan sini. Karena apa? Karena ini 4. Kalau dia di sini berarti ini nanti setengahnya. Kan ini kepakai Pythagoras. Gini kan. Nah, ini 3, ini 2. Dibandingkan kalau pakai yang ke sini. Kalau pakai yang ke sini ini 2, ini 2. Pasti Pythagorasnya lebih kecil yang di sini atau di belakangnya sini. Ya. Nah, sekarang kita pakai dulu. Jadi Pythagorasnya itu. Jadi di sini 2 karena di tengah-tengah kan ini. Di tengah-tengah berarti ini setengahnya 4, 2.
tingginya juga setengahnya 4, tengah-tengahnya tinggi kan 4, 2. Berarti jaraknya itu S itu sama dengan akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 8. Akar 8 itu adalah 2 akar 2. Jadi yang C. Oke. Kita lanjut. Nomor 13. Suatu balok ABCD EFG H dengan panjang dan lebar 12, tinggi 15. Jika seekor semut berada tepat di tengah CG, ini CG. Jadi CG lebih setengah di atas alas, jadi di atas alas. Lalu ada sebuah gula di titik E, kemudian semut berjalan. Nah, berapa jarak terpendek yang mungkin ditempuh semut? Nah, kita gambar dulu. Oke, lalu kita namai A, B, C, D, E, F, G, H, itu ya. Nah, berarti ini 12, ini 15. Nah, semutnya ada di CG, setengahnya. Jadi 15 per 2 ditambah 0,5 itu kan sama dengan 8. Nah, 8 dari alas, berarti di sini 8, berarti ini 7. Ya. Nah, ada gula di titik E. Nah, berarti jaraknya terpendek. Pasti banyak dari kalian yang menjawab dari sini ke sini langsung. Ya, ini ke sini. Nah, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena nggak mungkin semut itu ngayang. Ya, di sini kan ruangan, nggak ada alat untuk merambat ke titik E langsung ke sini kan. Nah, jadi nggak mungkin. Jadi jarak terpendeknya gimana? Jadi jarak terpendeknya itu dari titik sini lurus ke sini, lalu ke sini, ke sini. Nah, jadi nanti terbentuklah ini misalkan O, ini P. Jadi terbentuklah segitiga gini. Ini P, ini E, ini O. Nah, jarak terpendeknya semut kan jadi E ke O kan? Paham ya? Nah, OP itu kan berarti 12, ini ke sini 12 ditambah 12, berarti ini 24, ini 7. Nah, berdasarkan triple Pythagoras, jadi triple Pythagoras itu bermanfaat sekali ya. Jadi 24, 7 berarti EO itu sama dengan 25. Jadi jawabannya yang B. Oke? Tuh. Nggak mungkin dari titik O langsung ke E dengan jalan dari ke ruang, itu nggak mungkin. Karena nggak punya jaring-jaring, nggak seperti Spiderman ya. Oke, nomor 14, sebuah balok berukuran 45, 32 sama 25. Lalu Vincenzo Montella itu mempunyai kayu berbentuk kubus dengan panjang 5 cm. Lalu berapa banyak kayu yang dapat ditampung oleh balok tersebut? Nah, kita gambar dulu baloknya. Jadi ini kesininya 45, ini 32, ke atasnya 25. Nah, perhatikan rusuknya balok rusuknya kubus berapa? 5. Berarti ini kesini 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Berarti ini 45 dibagi 5, 9. Oke. Nah, lalu lebarnya 5, 5, 5, 5, 5. Kan mentok tuh. Nggak mungkin 2 kan. Berarti ini nanti dibagi 5 hasilnya 6. Oke. Sisa 2 kan. Kan nggak mungkin kayunya dipotong. Nggak ada keterangan kayu boleh dipotong. Kalau kayu nggak boleh, kalau nggak ada keterangan kayu boleh dipotong, berarti kayunya tetap ya. Nanti kalau kayunya boleh dipotong baru nanti dipotong, dimaksimalkan ya. Nah, 25 kalau kita bagi 5 juga itu kan dapatnya 5. Nah, berarti banyak kayu. Nah, banyak kayunya itu adalah 9 kali 6 kali 5. Sama dengan berapa? 30 dikali 9 itu adalah 270 buah. Jadi yang C. Oke, kita lanjut.
nomor terakhir. Oke, nomor 15. Ultramik ingin membangun kolam renang berbentuk balok dengan ukuran 10, 20, dan 3 meter. Nah, dilapisi ubin dengan ukuran 50 kali 50. Berapa banyak ubin yang diperlukan oleh Ultramilk? Kita gambar. Jadi ini kesininya 20, 10, dan di sini 3. Ya. Nah, sekarang untuk melapisi bawah alasnya itu kan ini dibagi 5. 20 meter itu kan sama dengan 2000 cm. Ini dibagi 50, itu dapatnya adalah 40. Ya. Kalau ini 1000 dibagi 50 sama dengan 20. Kalau ini 300 dibagi 50 sama dengan 6. Ya. Nah, sekarang kita cari banyaknya. Banyaknya itu sama dengan, karena alasnya hanya 1, kan yang atap nggak mungkin dikasih ubin kan. Kalau dikasih ubin nggak bisa renang dong. Dan bagaimana cara memberi ubin di atasnya permukaan air? Ya, nggak mungkin. Jadi alasnya itu perlu berapa banyak ubin? Jadi 40 kali 20. Jadi alas itu 40 kali 20. Jadi 800. Nah, sekarang kita ke sisi depan dan belakang ya. Depannya 2, belakangnya 2. Berarti banyaknya depan belakang itu ada 40 dikali tingginya kan 6. Ya kan? Depan kan 40 kali 6 dikali 2 gitu ya. Berarti sama dengan 12, berarti 4480 ya kan. Nah, sekarang samping kiri kanan. Nah, samping kiri kanan itu adalah 20 kali 6 dikali 2, yaitu 240. Nah, berarti total itu sama dengan 800 ditambah 480 ditambah 240. Jadi sama dengan 1040 ditambah 480 adalah 1520. Gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Karena atasnya nggak mungkin dikasih ubin. Oke. Kita lanjut ke soal bonus. Oke, ini soal bonusnya. Yaitu di suatu gerai yang ramai ada seorang pencuri. Pencuri tersebut mengambil uang 100.000 dari loker uang yang tidak sengaja terbuka. Kemudian pencuri itu membeli suatu barang yang harganya 50.000 dan dapat kembalian 50.000. Membeli barangnya di tempat yang sama ya. Ini di tempat yang sama. Nah, berapakah kerugian yang diderita oleh pemilik gerai tersebut? Nah, silakan kalian tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Nanti siapa yang benar akan saya pin. Oke, jawabannya. Selamat mencoba. Sampai di sini dulu pembahasan tryout kali ini. Sampai ketemu di tryout berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.